Alarm sudah menunjukkan jam 8. Romi yang sedang menunggu bunga di ruang tengah mereka terlihat gelisah menunggu bunga yang tak kunjung keluar dari kamarnya. Apa yang dilakukan gadis kampung itu di dalam kamar? Mengapa dia lama sekali? Ya ampun, gadis itu membuatku kesal saja. Romi masih menunggunya dengan gelisah. Karena bunga tak juga kunjung keluar, akhirnya Romi masuk ke dalam kamar bunga. Saat dia masuk, dia begitu terkejut melihat bunga belum selesai. Ya ampun bunga, apa saja yang kamu lakukan? Ini sudah jam berapa? Kenapa kamu belum selesai? Romi lebih terkejut lagi ketika melihat wajah bunga. Apa-apaan itu di wajahmu bunga? Aku sudah katakan, jangan memakai make up yang tebal. Bunga berusaha membela dirinya. Ini tidak tebal Romi, aku hanya memakai foundation, bedak, eyeshadow, pensil alis, dan lipstick. Dan juga sedikit blush on. Romi meraih tisu yang ada di atas meja rias bunga dan berkata, "Hapus semua itu sekarang bunga." Lagi-lagi bunga berkata, "Tapi Romi, ini..." Romi tak mau tahu. Aku bilang hapus bunga. Jangan tunjukkan kepada orang-orang bahwa kamu itu gadis kampungan. Dan jangan mempermalukan aku di hadapan semua teman-temanku. Karena bunga tetap merasa bahwa make up-nya itu tidak tebal, dia tetap tidak mau menghapusnya. Romi yang sudah merasa sangat kesal karena sejak tadi menunggu bunga dan ditambah lagi melihat make up bunga yang menurutnya sangat norak dan kampungan, memaksa bunga untuk menghapusnya. Dia berusaha menghapus make up bunga dengan tangannya sendiri. "Jangan Romi," kata bunga sambil menepis tangan Romi yang berusaha menghapus make up-nya. Karena Romi tak mau menyerah, dia terus berusaha menghapus make up bunga dan begitu juga sebaliknya. Bunga tetap berusaha menepis tangan Romi agar tak menghapus make up di wajahnya, membuat mereka tiba-tiba saja terjatuh. Dan kini tubuh Romi berada di atas tubuh bunga. Wajah mereka begitu dekat. Nafas mereka saling berhembus dan bersahutan. Pandangan mereka saling bertemu. Saat itu Romi seakan lupa dengan Winda. Romi menggenggam kedua tangan bunga. Dengan perlahan semakin mendekatkan wajahnya pada wajah bunga dan hendak mencium bibir bunga. Bunga seakan pasrah dengan apa yang akan dilakukan Romi padanya. Tetapi tiba-tiba saja, ketika kedua bibir itu begitu sangat dekat, Romi berdiri dan berkata, "Cepat hapus make upmu itu," sambil memberikan tisu kepada bunga. Dengan sedikit malu, bunga meraih tisu dari tangan Romi dan menghapus make upnya. Romi yang diam-diam memperhatikan bunga menghapus make upnya berkata dalam hati, "Aku tidak boleh membiarkan ini semua terjadi. Aku tidak boleh sampai jatuh cinta pada bunga. Karena aku hanya mencintai Winda." Setelah bunga menghapus sedikit make up-nya, bunga membalik tubuhnya dan berkata kepada Romi, "Seperti inikah make up yang kamu inginkan?" Romi kemudian melihat wajah bunga dan mendekatinya. Romi mengambil selembar tisu dan menghapus lipstik bunga yang menurutnya warnanya sangat mencolok, yaitu warna merah terang. Kali ini bunga diam saja. Dia membiarkan Romi menghapus lipstik di bibirnya. Romi pun tak berkata apapun. Setelah menghapus lipstik dari bibir bunga, Romi berkata pada bunga, "Pakai lipstik yang warnanya natural saja. Itu akan lebih bagus dilihat."
Romi kemudian duduk di tepi tempat tidur bunga sambil melihat bunga memakai lipstik. Setelah itu Romi berkata, "Berapa jam lagi aku harus menunggumu?" Setelah memakai lipstik, bunga membalik tubuhnya dan melihat Romi yang juga sedang melihatnya. Romi kemudian berkata dan mengambil sandal pesta yang juga sudah dia belikan untuk bunga. "Cepat pakai sandalmu, karena menunggumu bersiap-siap. Bisa-bisa pestanya selesai baru kita tiba di sana." Romi kemudian berjalan menuju ke pintu. Sementara bunga masih berdiri tak memakai sandalnya. Romi yang merasa bunga tidak mengikutinya berhenti dan berkata, "Apalagi? Kenapa masih diam di situ?" Bunga kemudian berkata, "Sebenarnya masih ada satu lagi yang belum selesai." Romi menghembuskan nafas panjang dan berkata, "Apalagi?" Bunga berkata dengan pelan, "Aku tidak bisa mengikat tali bajuku di belakang." Romi terdiam, lalu seperti sedang berpikir. Sementara bunga hanya tertunduk. Romi kemudian kembali berjalan mendekati bunga. Saat berada di hadapan bunga, Romi berkata, "Ayo berbalik." Bunga masih diam saja. Romi lagi-lagi kembali berkata, "Aku bilang, berbalik." Dengan penuh perasaan malu, bunga membalik badannya. Begitu pula dengan Romi. Dengan sedikit malu dan dengan perlahan, ia memasang tali baju bunga. Tanpa disengaja terkadang tangan Romi menyentuh punggung bunga yang begitu halus dan lembut. Tentu hal itu membuat bunga merasa sedikit geli. Dan sesekali Romi juga membuang pandangannya. Tetapi agar tali itu terpasang dengan baik, dia pun harus kembali melihat ke tali baju bunga dan tentu juga melihat kulit bunga yang begitu mulus. Setelah memasang tali-tali baju bunga, Romi kembali berjalan ke arah pintu. Bunga kemudian memasang sandal pestanya itu dan mengikuti langkah Romi keluar. Di sepanjang jalan Romi dan bunga tak saling tegur sapa. Entah mengapa, adakah perasaan malu di antara mereka atau perasaan yang lainnya. Hanya mereka yang tahu. Saat memasuki pesta, semua mata tertuju pada keduanya, terutama para lelaki yang terus memandang bunga dari kejauhan dan mengagumi kecantikannya. "Wah, wanita itu cantik sekali." Romi yang sadar akan hal itu langsung menggenggam tangan bunga dan mengajaknya berjalan menemui Wawan. Terlihat di wajah bunga tampak begitu bahagia. Bunga terus tersenyum sambil melihat tangan Romi yang menggenggam tangannya dengan erat. Saat berada di dekat Wawan dan istrinya, Wawan berkata kepada Romi, "Sahabatku Romi, akhirnya kamu datang juga." Romi berkata, "Maaf sobat, aku agak sedikit terlambat." Wawan menepuk pundaknya dan berkata, "Tidak apa-apa." Wawan melihat bunga yang berdiri di samping Romi, kemudian melanjutkan perkataannya. "Istrimu sangat cantik, Romi. Kamu harus menjaganya. Lihat, di sini banyak mata jahat." Romi hanya tersenyum mendengar perkataan Wawan. Setelah memberi ucapan kepada Wawan dan istrinya, Romi mengajak bunga pergi ke sebuah tempat. Romi kemudian berkata, "Tunggulah di sini. Aku akan menemui teman-temanku yang lain. Kalau kamu mau makan, ambil saja sendiri."
Mendengar ucapan Romi, Bunga hanya mengangguk. Setelah itu Romi pun pergi meninggalkan Bunga, menemui teman-temannya yang berada tak jauh dari tempat Bunga berdiri. Bunga melihat Romi tampak begitu bahagia, berbincang-bincang dengan teman-temannya. Sementara Bunga hanya berdiri seorang diri, tanpa melakukan apapun. Sebenarnya dia ingin pergi mengambil makanan yang sudah disiapkan untuk para tamu. Tetapi Bunga merasa malu untuk pergi sendiri. Kini Bunga merasa bosan. Kenapa aku harus ikut di acara orang seperti ini? Pestanya sangat membosankan dan tidak menyenangkan. Coba kalau di desa, pasti. Perkataan Bunga belum selesai. Tiba-tiba dua lelaki mendekatinya. Hai cantik, sendirian saja. Kemana laki-laki yang tadi bersamamu? Dia pergi meninggalkanmu ya? Pasti sangat membosankan di pesta sendirian. Tenang, ada kami yang akan menemanimu. Bagaimana? Bunga kemudian berkata, dia adalah suamiku. Lelaki itu berkata, oh ya? Jika dia suamimu, mengapa dia meninggalkanmu di sini sendirian? Seharusnya dia mengajakmu makan malam bersama atau memperkenalkanmu kepada teman-temannya. Iya kan? Bunga tak berkata apapun. Kemudian kedua laki-laki itu tertawa. Romi yang dari kejauhan melihat Bunga bersama kedua laki-laki itu terlihat marah. Dia pun pamit kepada teman-temannya dan kembali menemui Bunga. Romi yang berada tak jauh dari Bunga dan laki-laki itu melihat kedua laki-laki itu berusaha menyentuh tangan Bunga. Romi semakin marah dan langsung memukul kedua laki-laki itu. Tentu saja kedua laki-laki itu tidak terima tindakan Romi dan membalas memukulnya. Bunga terlihat kaget dan ketakutan. Dia kemudian berteriak meminta pertolongan, terlebih ketika melihat suaminya dipukul. Tapi Romi tak mau kalah. Dia bangkit dan kembali memukul kedua laki-laki itu. Orang-orang yang melihatnya langsung berdatangan dan menghentikan perkelahian antara Romi dengan kedua orang itu. Bunga kemudian menangis sambil memeluk Romi dan berkata, sudah Romi, hentikan perkelahian ini. Jangan hiraukan mereka. Ayo kita pergi dari tempat ini. Romi berkata, tidak Bunga, kedua orang ini telah berlaku kurang ajar padamu. Aku akan menghajar mereka. Aku akan memberi mereka pelajaran.